tema kita masih dalam doa, berdoa. Dan baik, mari kita baca dalam firman Tuhan pada pagi ini. Saya mulai di dalam Injil Lukas. Kita baca Lukas 22 ayat 39 mulai. Judulnya di Taman Getsemani. Saya baca yang saudara ibu bapak baca yang dan terakhir baca bersama. 1, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan dan meneladani kita supaya berdoa. Mungkin ada yang bertanya, kok dia Tuhan bisa berdoa Pak? Tuhan mengajarkan kepada kita segala sesuatu, bukan karena dia hanya sebagai Tuhan, tetapi memberikan contoh dan teladan, termasuk dia dibaptis. Nah, Tuhan mengajarkan berdoa di sini supaya apa? Supaya murid-muridnya tetap berdoa. Dikatakan murid-murid juga mengikuti dia, dan dikatakan sebagaimana biasa. Tapi berarti Yesus sebagaimana biasa dia berdoa di Bukit Zaitun dan di tempat-tempat lain. Jadi kebiasaan berdoa ini jangan ditinggalkan walaupun mungkin kita capek. Saudara, pernah kan kita juga alami, kami juga alami. Aduh, ngantuknya berat mata, karena pelupak dan saraf mata di atas ini dia nggak bisa toleransi kalau sudah nutup mata. Nah itu, tetapi kita bilang berdoa. Nah, kenapa Yesus mengajarkan berdoa di Taman Getsemani itu? Berdoa kepada Bapa, katakan. Nah itu contoh bagi kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, Bapa adalah Tuhan sendiri. Tapi kenapa dia bilang berdoa di Getsemani itu? Tuhan mengajarkan ketika kita menghadapi persoalan, kita berdoa, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Bahkan di persoalan itu hari ini saya rasa lebih berat dari yang lain. Seringkali kita mengalami persoalan yang berat, bukan? Persoalan apa itu? Banyak persoalan yang kita hadapi. Yesus mengajarkan kita sebagaimana biasanya dia menghadapi persoalan. Sebelum ini Yesus juga mengajarkan, sebelum dia melakukan sesuatu dia kan selalu berdoa. Pagi-pagi jam 3, jam 4 sebelum ayam berkokok, Yesus mengajarkan itu. Saya rasa kalau secara manusia mungkin saya percaya bahwa Yesus itu bisa kadang-kadang ngantuk ya. Secara manusia, tapi dia mengajarkan bahwa melawan itu kantuk. Saudara, lalu di manakah berdoa? Ya itu di Taman Getsemani. Tapi kita bukan berarti kita di mana ada taman sini Pak, saudara, bukan harus itu juga. Di rumah juga ada kamar. Mungkin suaminya belum mau berdoa, istrinya berdoa. Nanti kalau dia tidur tumpang tangan suaminya.
Tobat kau Tuhan, jamaah suamiku ini ya gitu. Tapi kalau dia bangun bahaya nanti. Jangan juga dia tidur, doakanlah dia. Apa yang kita minta? Saudara, bukannya saudara yang minta mobil, saya juga minta. Tapi selama ini saya tidak minta karena saya mabuk. Aduh, sekarang iya ya, betul juga ya. Perlu juga nanti kalau ada mobil bisa ke kantin ya, nak ya, bisa ke Bali kita mobil. Bagus juga saya bilang. Oh iya ya, oh iya Tuhan saya mau minta ini. Walaupun kemarin dilihat sama gembala ini ya Pak Tony kan, I see the car is a red car katanya. Waduh, for this family katanya, untuk kami. Tapi sekarang belum ada. Duluan pemain enggak apa-apa, soal duluan belakangnya enggak apa-apa. Tuhan bilang nanti belum, kamu masih mabuk tuh, latihan dulu. Wah, itu. Tapi Tuhan sudah melihat. Ini adalah di dalam alam roh. Tuhan Yesus mengajarkan kita berada di dalam roh. Maksudnya begini, hal dunia ini nggak kelihatan kan? Siapa yang tahu dia sampai lihat dia mau akan hadapi? Tuhan sudah tahu itu. Makanya Tuhan di sini menangis. Kita juga menangis kan kadang-kadang minta. Saudara, banyak hal yang akan kita minta di dalam doa. Dan Tuhan Yesus bangga. Beberapa kemarin kan sudah diajarkan tentang doa bertalu-talu, tentang bagaimana itu doa itu. Saya akan bawakan di sini ada 7 model doa, dan itu juga Tuhan bangga. Anakku datang katanya. Saudara, anak saya datang. HP itu atau apa tuh dia enggak peduli. Diambilnya, enggak bilang dulu ke saya. Lalu kadang ada handuk kudaku. Ayo tuh aku ada anak, Pak. Oh ya Kak. Ternyata saya dapat di situ. Kok anakmu begitu? Minta, nggak bilang sama bapak, dia ambil, dia tuh punya bapaknya. Ternyata Tuhan tuh begitu, belum kita kasih tuh bisa dia, ayah dah untuk mau anak. Ternyata Tuhan bangga kalau kita minta kepada dia, walaupun belum. Wah, kenapa saudara? Tuhan mau dekat kepada dia tuh saat kaya raya dan saat miskin. Tadi hati-hati berbicara mato ya. Karena kalau orang jauh dari Tuhan bisa mencela Tuhan, dan orang bisa umat Tuhan teruslah, tapi kere-kere terus salah juga. Tapi kalau kaya raya, aku jadi harta, nah gitu, jadi ratusan miliar aku tuh. Jangan salah, kalau sombong tuh bisa jatuh juga. Hati-hati. Makanya hari susah ataupun senang, kaya atau miskin, tetap ikut sama Tuhan itu. Kata Tuhan, anakku itu kalaupun dia kaya, dia tidak sombong dan dia tetap ikut sama aku, itu kata Tuhan. Tapi aku tidak mau kasih dia kaya, nanti dia sombong itu nanti bisa jatuh, bahaya juga. Itu sebab Tuhan mengingatkan. Saya juga, ini untuk kami, bukan untuk kita semua, untuk saya juga. Aduh, Tuhan, kalau nanti sudah baru duduk di setir mobil lalu sombong, wapun, aduh jangan. No. Saya sedikit bahasa Inggrisnya karena di sini kita bersyukur loh, kita punya penerjemah bahasa Inggris dan he is English teacher. Apa ini istilah guru bahasa Inggris kita? Oh, haleluya. Baik, dikatakan di sini. Ini dikatakan apa tadi? Oh ya, oke. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan jatuh ke dalam pencobaan itu berdoa. Tuhan Yesus mengajar supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus akan menghadapi kematiannya di kayu salib. Lalu dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pernahkah kita begitu? Saya pernah begitu. Anak mau sekolah begitu. Kita ketakutan. Sudah ditagih. Utang Pak belum bayar, tagih. Kita yang utang, ditagih orang. Nah, misalnya utang waktu kredit motor misalnya, contohnya begitu. Begitu berdoa bersungguh-sungguh dan semakin berdoa dengan sungguh, ketakutan kan kita, waduh diambil nanti itu, iya kan? Berdoa bersungguh-sungguh. Dan apa yang Tuhan Yesus alami belum pernah manusia alami. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa titik-titik darah? Artinya Tuhan Yesus berdoa itu, ininya sudah pecah.
Kalau sekarang itu udah kena stroke. Dan itu bukan titik tidak, ini penjelasan mungkin nanti lebih jelas ya di kitab itu. Kenapa hanya Lukas yang mencatat ini, tidak Matius, Markus, Yohanes? Kenapa Tuhan percayakan Lukas mencatat ini? Karena si Lukas adalah seorang tabib, dan waktu itu dia terkenal waktu itu. Zaman Yesus Lukas ini seorang tabib. Sekarang dokter, yang mungkin sudah S2 dia. Dan dia seorang tabib ini. Waktu zaman itu atau seorang dokter, kalau dia salah mengobati dipancung. Masalahnya di situ. Tapi di sini katakan Lukas menulis perlunya menjadi seperti titik-titik darah, bukan menjadi seperti. Penjelasan lain adalah ketika pembuluh darah pecah, itu darah itu bercampur dengan keringat, lalu merah, lalu kayak darah bercampur dengan itu menjatuh menetes. Itu artinya ini. Jadi artinya dia di atas stres, depresi. Saya sampai hari ini belum sampai begitu. Walaupun ada Tuhan teriak-teriakan, tetapi kalau kita kan berdoa lalu ingus keluar kan, air mata keluar kan, Tuhan bangga loh. Tuhan sudah alami lebih dari itu. Kadang-kadang kita pun malu, Tuhan aku kenapa nangis begini, itu kayak anak-anak. Masa lu anak-anak, semua orang tahu. Tuhan tahu bahasa hati jiwa kita. Tuhan tahu bahasa hati. Bahasa jiwa kita Tuhan tahu. Ya anak aku tahu kau tak sanggup ke desa itu udah sebenarnya. Aku tahu nak kamu tidak mau ibadah selama ini karena kau kecewa. Tuhan tahu sampai ke sana. Itulah dalam. This is very deep kata bahasa Inggris. Kira-kira gitu ya. Kita kan belajar sedikit. Tidak salah, saudara. Nah, apa dikatakan? Supaya kata Yesus kembali lagi dalam ketiga, walaupun mereka tidur kan. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Kalau tidak berdoa, biasanya jatuh, saudara. Karena tidak ada kekuatan lain, hanya ke situ. Walaupun mungkin berdoa ini, aduh capek. Nah, waduh sudah ngantuk. Aduh ini aku nggak bisa ngomong lagi. Doa itu tidak harus berbicara lalu terus dari A sampai Z. Doa berbicara tidak juga. Ketika kita menghadap Tuhan, percaya pada Dia, Bapa Tuhan, itu berdoa. Tuhan tahu. Makanya ada Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa di dalam hati itu. Bahkan kita berdoa tidak susah mengucapkan, ada kan kita alami seperti itu. Kadang-kadang, aduh, kok belum dijawab ya. Itu setiap orang mengalami dari awal pelayan kita mencatat banyak contoh-contoh doa. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup dan tahu tepat pada waktunya. Saudara, supaya jangan jatuh dalam percobaan. Walaupun Yesus menghadapinya, dia bisa menghadapinya. Getar itu. Makanya dikatakan, sekiranya mungkin cawan ini lalu. Seringkali kita berdoa, lalukan ini Tuhan, lalukan, kan begitu. Tapi itu bisa terjadi. Tuhan menguatkan. Berarti ada hal yang baik, yang indah yang Tuhan rencanakan. Di situ, kok bisa Tuhan lalukan? Kenapa tadi kok bisa batal ke situ? Berarti Tuhan sudah tahu ke depan. Ini Yesus ini bukan karena dia tidak tahu, dia tahu. Tapi kalau kita kan tidak tahu apa yang ke depan kan. Ini Tuhan ini tahu, beda. Bahwa dia akan hadapi hal itu. Tetapi itu contoh bagi kita bahwa supaya kuat itu harus berdoa. Nah itu termasuk pencobaan di padang gurun itu. 3 kali pencobaan dan 3 macam. Yesus berdoa dan kekuatan adalah ada tertulis firman Allah. Nah, jadi supaya kita kuat, kita tetap berdoa. Di mana berdoa? Bisa dalam perjalanan, bisa di sedang memasak. Kalau Santi sedang memasak, bisa sedang berdoa. Atau kita sedang mancing, kakak bisa sambil berdoa. Betul, karena ini roh nggak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tetapi ada juga bahasa ruang khusus atau kita khusus berdoa khusus juga tidak salah. Nah, ada juga doa-doa hal-hal lain, doa puasa dan lain sebagainya. Baik.
Yang kedua, doa Hana minta anak. 1 Samuel 1 ayat 26 dikatakan, bisa nanti buka di situ. 1 Samuel 1 ayat 26 sampai Satu Samuel 1 ayat 26. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ya kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana minta anak, Tuhan kasih. Sekarang, dan di situ waktu Hana berdoa, dikira Imam Eli juga gila dia. Waduh, dia balap tuh ban itu. Narayen mabuk kayak mihop barang kamalete. Kira-kira begitu. Ano ya, busau Hana tuh. Oh, kata Hana, tidak, aku bukan busau, aku bukan mabuk baram, tapi aku berdoa minta anak. Sering kan? Nah, Hana diberikan itu. Nah, itu contoh Tuhan berikan. Lalu diminta bukan hanya anak, kan yang lain. Bisa minta mobil juga, minta usaha juga, dan minta Tuhan kasihkan ini itu, banyak hal yang kita minta. Karena Tuhan itu kaya raya dan Tuhan memberikan, termasuk banyak kesehatan dan perlindungan. Bahkan keluarga kita belum diselamatkan, dia kata Santi tadi, minta supaya mereka Tuhan jamah. Nah, waktu kakak itu saya ingat, kakak Risita itu kan sudah sakit waktu dia kak, tapi hari ini tuh kakak masih hidup karena kasih Tuhan. Dan banyak hal yang lain. Siapa kita sangka sekarang Tuhan membela juga di sini, ya kan? Membela jemaat Tuhan di sini. Kalau ya kita ingat waktu itu satu dua orang datang, Tuhan kok kenapa hanya begini? Tuhan bilang sabar, itu milikku, mereka punyaku. Kalaupun dibilang belum saatnya, itu gitu. Nah, dari Rambang Tuhan kasih juga. Dan ketiga, di dalam Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7 ayat 59. Lalu katanya, ini kata si Stefanus, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga mereka menyerbu dia. Mereka menyeret dia di keluar kota lalu melamparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut yang berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ketika berdoa, ketika Stefanus dirajam, ya mungkin kita tidak dirajam saudara, atau persoalan seperti itu, tetapi mungkin persoalan lain. Dan ini Stefanus ini tidak menyangka juga kalau dia mati dirajam waktu itu, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Stefanus mati dirajam, tetapi dia berdoa. Nah itu sebab juga kenapa setia sampai mati. Sebelum mati pun tidak salah dan perlu berdoa. Kadang-kadang kita ada jemaat atau ada orang yang dilayani, dia tidak bisa ngomong lagi, tetapi didoakan supaya mau mati. Nah, itu sampai mau mati pun berdoa.
Oh iya, sampai mau mati berdoa. Stefanus mengalami itu. Mungkin anak-anak Tuhan juga mengalami, tetapi walaupun tidak sama persoalannya, mengalami yang mau mati berdoa, didoakan dan dia berdoa, dan dikatakan, sungguh katanya, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, di dalam doa aja yang bisa melihat alam roh. Kalau yang gini jatuhnya Tuhan tuh, jatuhnya. Tapi di dalam alam roh pasti setiap anak-anak Tuhan mengalami itu. Ada hal, kenapa? Pasti Tuhan berikan. Makanya ada yang punya karunia nubuat, ada karunia berdoa, ada karunia penglihatan mimpi, ada karunia banyak hal kan, karena itu lewat berdoa. Jadi seperti itu Tuhan memberikan hal-hal yang rohani yang tidak bisa kita lihat dengan mata ini, dan tidak ada rumus matematiknya harus begini-begini. Enggak. Tuhan punya cara yang ajaib. Ketiga, Daniel berdoa 3 hari. Di dalam Daniel 6 ayat 11, dalam ancaman berat oleh raja. Kalau raja itu berarti penguasa tertinggi. Nah, kita belum alami seperti Daniel. Kalau pemerintah seperti kata gubernur, bupati, dia tuh kita berdoa sama Tuhan Yesus kita pataikan ya. Nah, itu kalau ini undang-undang itu sudah sah, tidak bisa dicabut kalau raja membikinnya. Nah, tetapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, berarti ya kalau logis kita pagi, malam atau siang. Tapi tidak salah kalau lebih dari itu kan. Daniel diluputkan oleh berdoa. Dalam persoalan juga Daniel yang hadapi. Ini menghadapi pemerintah, yaitu waktu itu adalah Nebukadnezar mau bunuh dia, dan Tuhan selamatkan dia. Keempat, Efesus 3. Efesus 3 ayat 18. Di atasnya doa Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Dengan segala orang kudus. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wih, luar biasa sekali. Berarti seluruh kepenuhan Allah, berarti segala rahasia surga Tuhan akan berikan pada waktunya. Jadi untuk mengenal dia, memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kalau seperti ini sudah lebar, tinggi, panjang, dalam, berarti apa? Saudara, kita lihat tanah di depan itu berapa itu hektar 4 ya? Haike ya, coba. Aduh, kalau kita nyangkulnya capek kan? Pakai eksa berapa uangnya kan ngelola. Nah, betapa mahalnya, betapa berharganya pengenalan kita kepada Tuhan itu. Betapa luasnya, berapa tinggi, dalam, tidak bisa diukur. Tetapi dikatakan oleh Paulus yang dipakai oleh Tuhan, betapa supaya mengenal dia, mengenal Yesus duluan, baru yang lain. Bukan bilang, aku berdoa supaya memahami, paham, memahami lebar, panjang, dalam, tinggi kasih Tuhan. Itu. Kisah 12.